Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika, bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi wong ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nak senengnya ketemel gemblong gitu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah pernah dicoba. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya nggak pati cantik lah. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi itu. Jadi itu kearifan.
Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah, rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh enggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim.
Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar, gitu. Mereka ke laut, gitu. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja nanti. Kamu jangan provokator itu, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu.
Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk, itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah nggak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, pokoknya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan gitu, karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Enggak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo. Takut pas gak punya uang, itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak gak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya.
Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat. Tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Subah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Lah kalau santri, Bah, ya santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau enggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa kalau enggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, haqiqatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet.
yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, hakikatul izzah itu ya at-taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah.
Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya. Itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita. Orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan?
Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dorro sobaro, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Wa huwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man syaharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah.
harus ngurmat istri, harus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa. Kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyyan, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni sholli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadzun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah ta'ala amarul anbiya bi idharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar. Karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras. Syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau.
Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khaira ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada
perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita, jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa wal yaumal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ini ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu.
Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepat ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya
seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus, orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi.
Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mudnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, yang sama jenengan itu. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu
orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnaul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda
pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga Anda. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad, wa ma asli umat Muhammad, wa ma tajawaz an umati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN. Andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa
aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat
ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yaumal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin.
Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu nggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah.
Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Itu Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuhnya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia?
Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW.